Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi yang menonton. Sebelum saya memaparkan materi yang ingin saya sampaikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Tanfidia Rosanti dari Universitas Airlangga, Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi dari cabang ilmu linguistik, yaitu semantik. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai semantik. Apa kalian tahu apa itu semantik? Dan apakah kalian pernah dengar apa itu semantik? Oke, baiklah, saya akan memaparkan pengertian semantik di slide berikutnya. Baik, dalam slide ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian semantik menurut para ahli. Di dalam slide ini ada 6 para ahli yang mendefinisikan mengenai semantik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah semantik adalah bagian linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa. Yang dimaksudkan di sini adalah semantik yaitu ilmu yang mempelajari mengenai makna bahasa. Yang kedua ada semantik adalah istilah teknis yang digunakan untuk merujuk pada studi tentang makna. Dan karena makna adalah bagian dari bahasa, semantik adalah bagian dari linguistik. Menurut Palmer 1981. Dalam maksud poin kedua ini atau maksud dari Palmer ini sendiri, yaitu semantik adalah ilmu yang berasal dari linguistik. Dan linguistik mempelajari tentang bahasa. Dan semantik sendiri mempelajari mengenai makna bahasa. Yang ketiga ada semantik adalah studi tentang makna linguistik, yaitu makna kata, makna frasa, dan makna kalimat. Menurut Parker 1986. Dalam maksud Parker ini sendiri adalah semantik itu mempelajari mengenai makna kata, frasa, dan kalimat. Yang keempat adalah semantik adalah studi tentang makna kata dan makna kalimat. Yang dimaksudkan dalam poin keempat ini adalah semantik sendiri adalah ilmu yang mempelajari mengenai makna kata dan makna kalimat. Ada yang kelima, selanjutnya ada yang kelima. Semantik adalah studi tentang makna yang dikomunikasikan melalui bahasa. Dan yang keenam adalah semantik adalah ilmu yang mempelajari arti kata, frasa, dan kalimat. Makna kata dan kalimat ini pendekatan teknis terhadap makna keanekaragaman pada tujuan dan umum ini menghindari dan dari lokal. Semantik linguistik berkaitan dengan makna konvensional yang disampaikan oleh penggunaan kata-kata dalam kalimat dari suatu bahasa. Itu menurut Letch. Dan maksud dari Letch ini sendiri adalah sama seperti para ahli sebelumnya. Semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna. Apa kalian sudah tahu pengertian semantik itu sendiri? Oke, baik. Menurut 6 para ahli yang sudah kita jabarkan tadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian semantik yaitu ilmu yang mempelajari mengenai makna. Apa kalian tahu makna itu apa? Mari kita bahas bersama-sama makna itu apa. Oke, baik. Di slide ini kita akan membahas mengenai makna. Makna menurut KBBI yaitu adalah arti. Yang dimaksudkan adalah maksud pembicara atau penulis pengertian diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Maksud tersebut adalah makna adalah arti. Yang dimana makna itu adalah arti sebuah kata atau kalimat atau frasa yang dalam bentuk kebahasaan. Apa kalian sudah paham apa itu makna tersendiri? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat makna. Sifat-sifat makna ada 3. Ada meaning is not reference, meaning is not scientific knowledge, dan yang ketiga adalah meaning is not use. Mari kita bahas bersama-sama dan kita jabarkan satu persatu mengenai sifat-sifat makna. Oke, makna yang pertama ada meaning is not reference, yang dapat diartikan sesuatu yang diacu atau ditunjuk oleh sebuah kata. Di sini ada contoh kata meja.
yang berarti referensinya adalah benda. Benda apakah itu yang dimaksud? Dari kata meja, berarti benda apa yang dimaksud referensinya ini? Yaitu ya benda meja, karena yang dimaksud yang ada itu adalah kata meja. Maka referensinya adalah benda meja. Yang selanjutnya adalah kata kucing. Apakah referensinya? Yaitu adalah binatang. Binatang apa yang dimaksud referensinya? Yaitu binatang kucing. Karena di sebelumnya yang dimaksud adalah kata kucing. Kucing yang dimaksud. Apa referensinya dari kucing ini? Yaitu binatang kucing. Seperti halnya dengan kata meja. Meja sendiri adalah yang dimaksud adalah meja. Kata mejanya meja. Dan referensinya adalah benda. Benda apa itu yang dimaksud? Yaitu benda meja. Apakah kalian sudah paham mengenai sifat makna meaning is not reference? Baik, kalau sudah paham, kita lanjut ke sifat makna yang selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sifat makna yang kedua, yaitu meaning is not scientific knowledge. Apa sih meaning is not scientific knowledge? Mari kita bahas. Makna dapat didefinisikan dari bentuk ujaran yang akurat ketika makna ini berkaitan dengan beberapa hal yang kita miliki pengetahuan ilmiahnya. Di sini ada contoh sebuah kalimat, yaitu senyawa oksigen dan hidrogen tidak berwarna transparan, tidak berbau, dan keadaan cair. Apa sih maksud kalimat ini? Mari kita bahas. Menurut KBBI, yaitu benda cair yang biasanya terdapat di sumur, danau yang mendidih pada suhu 100 Celcius. Benar menurut KBBI. Maksud dari kalimat itu. Oke. Maksud dari kalimat itu benar, benda cair. Dan maksud dari kalimat itu tidak berwarna transparan. Benar? Ya, benar. Tidak berwarna transparan, berarti airnya tuh berwarna dong, ya kan? Ya, terdapat di sumur. Biasanya sumur itu kan agak butek atau agak ada lumutnya, begitu kan? Benar. Terus tidak berbau. Di danau tidak berbau. Benar sekali. Jadi, maksud dari kalimat itu sendiri yaitu benda cair yang ada di sumur, danau, atau di tempat yang lainnya. Yang pada artinya adalah benda cair. Apa kalian sudah mengerti? Sifat makna yang kedua, meaning is not scientific knowledge. Mari kita lanjut ke sifat makna yang ketiga. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan mengenai sifat makna yang ketiga. Apa sih sifat makna yang ketiga itu? Benar, meaning is not used. Meaning is not used itu apa sih? Meaning is not used itu adalah makna sebuah kata. Makna sebuah kata sendiri itu adalah penggunaan dalam bahasa. Dan makna sebuah kata itu sendiri adalah penentu utama penggunaannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa meaning is not used itu adalah makna sebuah kata dalam bahasa dan sebagai penentu utama penggunaannya. Apakah sudah jelas sifat makna yang ketiga, meaning is not used? Oke, apakah kalian juga sudah jelas tiga sifat makna? Mari kita review tiga makna tersebut, yaitu ada meaning is not reference, meaning is not scientific knowledge, dan yang terakhir adalah meaning is not used. Baik, pemaparan materi mengenai semantik ini cukup berakhir sampai di sini. Saya sudah memaparkan sedikit dan banyaknya materi mengenai semantik, yaitu mengenai pengertian semantik dan sifat makna semantik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.